Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fajri Purnama, NPM 182151060. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis ditinjau dari motivasi belajar peserta didik. Proposal ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Pertama-tama saya akan membahas mengenai latar belakang. Dalam pembelajaran matematika, peserta didik yang tidak terbiasa menyelesaikan permasalahan matematika, maka ia akan mengalami kesulitan-kesulitan saat belajar matematika, terutama kesulitan dalam memahami konsep. Kesulitan dalam memahami konsep ini merupakan kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam belajar matematika. Kesulitan peserta didik itu dalam belajar matematika dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri peserta didik tersebut yang mempengaruhi pembelajaran seperti niat, motivasi, kemudian minat, semangatnya, dan lain sebagainya. Kemudian faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar peserta didik itu sendiri, seperti contohnya lingkungan keluarganya, lingkungan belajarnya, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, salah satu faktor yang mendorong peserta didik dalam belajar adalah motivasi. Motivasi belajar menjadi faktor penting karena merupakan salah satu unsur di dalam kepribadian yang memegang peranan penting dalam proses belajar. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang berada di SMP Negeri 1 Batangkalong. Kemudian yang kedua, bagaimana motivasi belajar peserta didik itu. Yang ketiga, bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari motivasi belajar pada peserta didik. Ya, kemudian ada definisi operasional. Yang pertama ada analisis. Analisis juga dapat diartikan sebagai sebuah proses pemikiran dan evaluasi dari dan atau informasi yang kompleks yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mempelajarinya lebih dalam dan bagaimana bagian-bagian ini berhubungan satu sama lain. Nah, analisis pada penelitian ini adalah penguraian tentang kemampuan peserta didik pada aspek pemecahan masalah matematis ditinjau dari motivasi belajar matematika. Kemudian, yang kedua ada kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis ini merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan pengetahuan, kemudian keterampilan, dan pemahaman yang telah peserta didik itu miliki sebelumnya. Yang ketiga ada motivasi belajar. Nah, motivasi juga dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang kompleks, kemudian dorongan-dorongan, kemudian kebutuhan dan kebutuhan, kemudian pernyataan dan pernyataan, atau mekanisme lainnya yang memulai dan menjaga kegiatan-kegiatan yang diinginkan ke arah penciptaan tujuan personalnya. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang berada di SMP Negeri 1 Batangkalong. Kemudian untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Batangkalong. Kemudian yang terakhir adalah untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik ditinjau dari motivasi belajarnya. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah secara teoritis. Nah, bagi pendidik
maksud saya hasil penelitian ini gitu diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dalam pembelajaran matematika dan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematikanya. Kemudian ada secara praktis. Nah, secara praktis ini bagi pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik ditinjau dari motivasi belajarnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika, supaya dapat memilih metode mana pembelajaran yang sesuai untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar nih kemampuan pemecahan masalah yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah bagi peneliti. Nah, bagi peneliti tersebut hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama ada kajian teori. Di dalam kajian teori ini ada analisis. Nah, analisis ini adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah, kemudian mengelompokkannya atau memisahkannya serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkannya dengan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Nah, analisis juga merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data, kemudian sehingga analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta memiliki arti. Kemudian yang kedua ada kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, menurut Kusumawati, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan, kemudian mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, kemudian mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang dipenuhi olehnya. Kemudian yang kedua ada hasil penelitian yang relevan. Nah, kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu bentuk kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi. Karena dalam kegiatan pemecahan masalah terangkum kemampuan matematika lainnya seperti penerapan aturan pada masalah yang tidak rutin. Nah, penemuan pola, kemudian pengeneralisasian pemahaman konsep maupun komunikasi matematika. Secara garis besar, langkah-langkah pemecahan masalah menurut Folya yakni understanding the problem atau memahami masalah, devising a plan atau merencanakan penyelesaian, kemudian carrying out the plan, melaksanakan rencana penyelesaian, dan looking back atau memeriksa kembali proses dan hasilnya. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal, siswa juga memerlukan pemikiran untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Oleh karena itu, siswa dengan cara berpikir yang berbeda akan menyelesaikan dan mengerjakan soal dengan cara yang berbeda pula, sehingga prestasi belajar yang akan dicapai oleh setiap siswa itu akan berbeda atau belum tentu sama. Kemudian yang ketiga ada fokus penelitian. Nah, fokus penelitian itu perlu dilakukan karena mengingat adanya keterbatasan baik tenaga, dana, dan waktu, serta upaya hasil penelitian lebih terfokus. Nah, oleh karena itu, seiring dengan rumusan masalah penelitian ini yang berjudul analisis kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada prosedur penelitian.
Nah, prosedur penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini, maka bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Nah, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Nah, menurut Musfikon, definisi paling singkat adalah penelitian kualitatif merupakan penelitian yang jenis datanya bersifat non-angka. Kemudian selanjutnya ada sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini diambil dari peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Bantar Kalong. Nah, sekolah ini dipilih sebagai sumber data penelitian didasarkan oleh beberapa pertimbangan, diantaranya jarak tempat tinggal peneliti dengan sekolah tersebut yang sangat dekat. Kemudian peneliti juga mengenal situasi dan kondisi sekolahnya, dan yang ketiga adalah pertimbangan kemudahan dalam memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa siap dan seberapa jauh pengetahuan peneliti mengenai penelitian yang akan dilakukannya. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, selain data yang diperoleh, maka peneliti akan melakukan beberapa pengujian yang diperlukan untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah. Nah, peneliti juga akan melakukan analisis mengenai lembar jawaban peserta didik yang telah dikerjakan dan akan menganalisis pada setiap butir pencapaian indikator mana yang sekiranya banyak terdapat kesalahan dalam pengerjaan, dan selanjutnya dengan data angket dan wawancara yang dilakukan langsung kepada subjek akan diketahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2021. Tempat penelitian ini adalah bertempat di SMP Negeri 1 Bantar Kalong. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan pada 2 kelas, yaitu kelas A dan B, kelas 7 di SMP Negeri 1 Bantar Kalong. Sekiranya mungkin proposal yang saya sampaikan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.